Halo pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Ini untung belum ganti nih dashboardnya. Dari kemarin-kemarin Mang Adun pengen update soal dashboard ini, tapi itu dia ya. Kalau di punya Mang Adun nih, ketika ingin membaca lebih lanjut lagi ya, ketika kita ketuk sini, itu nggak masuk gitu loh. Nggak masuk ya karena nggak tahu kenapa ya itu. Dan kalaupun masuk itu bahasanya bahasa Inggris gitu loh. Jadi ya tadi barusan kan nggak bisa, udah Mang Adun coba masuk tapi bahasanya bahasa Inggris ya. Kita coba masuk lagi nih, tapi nggak tahu kalau di Pioneer yang lain ketika masuk ke sini bahasanya Inggris nggak. Nah kemarin tuh Mang Adun udah coba masuk di tuh ya, nggak bisa. Biasanya ini kan udah bahasa Indonesia otomatis, padahal Chrome-nya juga sudah Mang Adun update ya. Terpaksa kita akan masuk di situs resminya Picor Team ya, di akun X. Itu kemarin Mang Adun sempat masuk dan ya bisa ya. Oke, kita akan masuk dulu ya. Oke, ini udah ada di sini, kita masuk. Nah, di sini ya situs resminya Picor Team, dan kemarin bahasa Indonesia bisa, mudah-mudahan di sini bisa juga. Nah kan itu loh harus ke X Mang Adun baru bisa bahasa Indonesia-nya ya. Buat yang udah update sih baca-baca is okay ya, nggak apa-apa, skip aja. Mang Adun kenapa update ini, karena ya ini salah satu update terwajib sih ya di channel Mang Adun. Selain resmi dari Picor Team, juga kalau misalkan ada apa-apa, jadi Mang Adun bisa ya menjelaskan lebih lanjut setiap update itu. Oke. Dan tadi Mang Adun juga baca sedikit sih, cuman baru ada beberapa alinea seperti itu. Oke, Mang Adun juga baca cepat saja, yang penting kita bisa memahaminya. Di sini kata Picor Team, KYC jalur cepat memungkinkan aktivasi dompet lebih awal untuk partisipasi ekosistem bagi pengguna baru. Oke. Nah, terus di sini memungkinkan aktivasi dompet lebih awal untuk partisipasi ekosistem bagi pengguna baru. Pemprov telah memperkenalkan Fast Track KYC, sebuah fitur baru yang dirancang dan diaktifkan melalui integrasi AI lebih lanjut dalam proses KYC. Para pioner dan non pengguna baru berhak menyelesaikan Fast Track KYC agar dapat berpartisipasi dalam ekosistem mainnet lebih cepat dari sebelumnya. Pembaruan ini merupakan pengembangan dari perluasan kelayakan aktivasi dompet Pi, di mana individu yang telah di KYC kini dapat mengaktifkan dompet bahkan sebelum menyelesaikan migrasi mainnet. Dan melanjutkan misi jaringan untuk meningkatkan aksesibilitas dengan tetap mempertahankan standar keamanan yang kuat. Akses lebih awal ke ekosistem ya. Secara tradisional, pengguna baru diharuskan menyelesaikan setidaknya 30 sesi penambangan sebelum memenuhi syarat untuk mengajukan aplikasi KYC standar. Hal ini menciptakan penundaan alami antara bergabung dengan jaringan dan dapat berinteraksi dengan ekosistem mainnet. Dengan KYC jalur cepat, hambatan tersebut dihilangkan. Jadi nggak harus 30 sesi penambangan kah maksudnya? Oke, kita lanjut ya. Kini para pioner dengan kurang dari 30 sesi penambangan, termasuk mereka yang saat ini bukan pengguna ya, berhak menjalani proses verifikasi identitas awal dan mengaktifkan dompet mainnet mereka. Jika memenuhi syarat, pengguna akan melihat opsi ini langsung di aplikasi Pi-Wallet-nya. Oke, kalau kemarin-kemarin itu kan ada yang melalui Bansa ya, mungkin ini update terbaru ya. Mang Adun nggak buka ke Pi-Wallet sih ya, gitu. Yang memungkinkan mereka melakukan KYC dan setelah terverifikasi mendapat akses langsung ke dompet Pi mainnet dan utilitasnya. Ya itu kan ada menu buy ya. Oke, kita lanjutkan apa yang dimungkinkan oleh KYC jalur cepat. Dengan dompet mainnet yang diaktifkan, pioner baru dapat memulai berinteraksi dengan aplikasi Pi, perdagangan lokal, dan acara ekosistem.
Namun KYC jalur cepat tidak memungkinkan migrasi mainnet. Nah, saldo yang ditambang tidak akan ditransfer hingga pengguna memenuhi syarat sepenuhnya, misalnya menyelesaikan setidaknya 30 sesi penambangan dan menyelesaikan daftar periksa mainnet yang mencangkup proses KYC standar. Oh, jadi maksudnya ya ini disebut jalur cepat ya, KYC-nya yaitu untuk aktivasi dompet tadi itu ya. Ya kalau boleh mengadun berpendapat atau ya berasumsi seperti itu. Ya ini juga kalau misalkan bisa sampai masuk ke Pi-Wallet ya, aktif, terus mungkin maksudnya untuk bisa ya Pioneer baru itu loh, setelah walletnya aktif, misalkan membeli Pi di bursa itu ya, barangkali seperti itu tujuan dari Picore Team ya, itu karena untuk bisa mendapatkan lebih banyak Pi. Kita tahu sekarang rate penambangan udah susah banget ya. Oke, terus Fast Track KYC sebagai solusi asli dalam ekosistem Pi juga menjawab kebutuhan verifikasi identitas yang diperlukan untuk aktivasi dompet mainnet tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga atau kerumitan proses migrasi mainnet secara keseluruhan. Solusi ini menyediakan alternatif yang aman dan andal yang berfungsi sebagai jalur yang setara bagi pengguna baru untuk memverifikasi identitas dan mengaktifkan dompet. Itu kucing, aduh udahlah susah jauh. Oke, kita lanjutkan. Hal ini menandai tonggak penting bagi Pi, memungkinkan aktivasi dompet cepat bagi pengguna baru dan non pengguna yang terverifikasi melalui infrastrukturnya sendiri. Meskipun penyedia pihak ketiga seperti Banxa terus menawarkan opsi onboarding, mereka kini menjadi salah satu dari dua jalur, bukan lagi satu-satunya ya. Nah, solusi yang tersedia bagi pioner baru ya kan. Jadi kemarin tuh waktu itu solusi yang satu-satunya ya waktu Banxa aktif itu. Nah, sekarang tuh jadi yang kedua lah setelah ada fitur ini, seperti itu ya. KYC jalur cepat tidak menjamin kelulusan KYC yang cepat. Nah, ini perlu ya. Dan tidak mengurangi kualitas penerimaan KYC. Artinya jadi jangan sampai salah tafsir kita ya. KYC cepat ini untuk aktivasi dompet, dan jangan berpikir bahwasanya dengan KYC jalur cepat ini Pioneer bisa lulus KYC dengan cepat juga. Tidak ya, bahkan di situ ada cetak tebal tidak mengurangi kualitas penerimaan KYC, yang artinya pengisian proses KYC kita tetap jangan sampai asal-asalan, karena Picore Team di situ jelas tidak mengurangi kualitas penerimaan KYC, yang artinya Picore Team tetap hanya akan menerima kualitas KYC yang baik dan benar. Oke, paham ya? Aplikasi akan ditolak jika tidak memenuhi standar KYC reguler. Tuh kan faktanya nih. Meskipun KYC jalur cepat membantu pengguna mengaktifkan dompet mainnet lebih cepat, standarnya mungkin lebih konservatif karena sifatnya yang otomatis ya. Apa yang terjadi selanjutnya dalam KYC? Nah, dengan memverifikasi pengguna baru dan memberi mereka akses lebih awal ke ekosistem mainnet tanpa memengaruhi migrasi, KYC jalur cepat dapat diamati, dianalisis, dikalibrasi, dan ditingkatkan lebih lanjut. Setelah literasi lebih lanjut dalam kasus penggunaan ini, teknologi KYC jalur cepat yang mendasari nantinya dapat diintegrasikan ke dalam proses KYC standar untuk mempercepat proses tersebut, membuka blokir migrasi, dan menghemat sumber daya manusia validasi kolektif jaringan. Wah, ini keren ya. Maksudnya gimana, Mang? Maksudnya gini, jadi fitur jalur cepat ini juga menguntungkan. Itu artinya ya, ketika kita bisa melalui jalur KYC cepat ini, itu hubungannya dengan KYC standar itu juga bagus, itu kan. Bahkan di sini Picore Team jelas ya, ada istilah membuka blokir migrasi, maksudnya yang barangkali nantinya kan migrasi suka lama tuh. Nah, dengan jalur cepat ini kalau misalkan sampai aktif, kita terus menggunakan jalur ini, itu nanti akan lebih mulus untuk KYC standarnya, untuk migrasinya juga ya. Yang pasti, yang penting
proses QAC standarnya itu dengan baik dan benar dilakukannya. Seperti itu ya, itu loh. Nah, terus kata Picor Team di sini dan menghemat sumber daya manusia validasi kolektif jaringan. Nah, ini jadi karena ada bantuan AI juga ya, katanya menghemat lah ya sumber daya manusianya gitu kan. Kita kan jadi validator nih gitu kan, memvalidasi kolektif, terus juga ya jadi validator seperti itu memungkinkan ya, jadinya bisa dibantu oleh AI seperti itu ya. Jadi lebih cepat intinya. Terus memperkuat jaringan untuk semua. Nah, di sini Picor Team ya. Katanya Picor Team, Fast Track QAC mendukung visi PAI yang lebih luas untuk membangun ekosistem digital yang mudah diakses dan berbasis utilitas, didukung oleh pengguna asli yang terverifikasi. Dengan memungkinkan pioner baru untuk berpartisipasi lebih awal, fitur ini memperluas kemampuan untuk berinteraksi dengan audiens terverifikasi yang lebih luas, yang mendukung pengembang dan mempercepat penggunaan serta pengujian aplikasi ekosistem. Ya, artinya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal jalur cepat QAC ini jelas ya. Jadi untuk di sini juga pengujian aplikasi ekosistem ya bisa terhubung dengan yang ada di fitur BAI ya, para exchange yang lulus QAC seperti itu. Barangkali ada ekosistem di mainnet ya, di browser ya, banyak lah pokoknya ya. Itu ada salah satu yang Picor Team sampaikan di situ untuk berinteraksi dengan audiens terverifikasi yang lebih luas ya. Jadi ya dengan mudah lah seperti itu kita bisa mengaksesnya ya, gitu loh. Secara keseluruhan verifikasi identitas melalui QAC penting untuk integritas jaringan ya, betul itu ya. Gitu, kepatuhan dan kesiapan integritas oleh layanan yang memerlukan verifikasi identitas. Visi utama PAI untuk membangun jaringan blockchain yang terverifikasi QAC beberapa tahun sebelumnya dan realisasinya terhadap lebih dari 14,82 juta orang yang bermigrasi dan terverifikasi QAC di blockchain P-Mainnet kini digaungkan oleh perkembangan terkini industri menuju standar terverifikasi dan berizin seperti ERC3643 yang menanamkan logika identitas dan kepatuhan langsung ke dalam token di jaringan publik. Wah, ini sih ya, jadi ya tanpa kita ketahui hal-hal yang dilakukan oleh Picor Team tuh juga ya. Kemarin kita kan sempat update ya di badas sebelumnya, yaitu soal QAC yang Mengadun sampaikan ya, bukan Mengadun sampaikan ya, Mengadun berikan judulnya itu Go Public ya, gitu loh. Karena apa? Ya Picor Team dengan jelas di sini itu loh digaungkan oleh perkembangan terkini industri menuju standar terverifikasi ya dan berizin seperti ERC3643. Ini kan yang kemarin ya. Artinya QAC itu berguna gitu loh. Bukan hanya untuk ekosistem di Pi Network saja gitu ya. Ini standar internasional seperti itu memang. Jika mungkin nanti gitu loh pioner identitasnya dibutuhkan, QAC manusia nyatanya dibutuhkan sehingga gitu loh, sehingga ya itulah kepatuhan langsung ke dalam token di jaringan publik ya. Tuh kita harus patuh seperti itu. Berita lainnya, QAC kini tersedia untuk pengguna Suriah. Apa nih? Oh, tadinya pengguna Suriah mungkin tidak dapat ya. Mengikuti perintah eksekutif 14312 yang menghentikan program sanksi Suriah pemerintah Amerika Serikat dan konsisten dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku. Layanan QAC Pay sekarang tersedia bagi individu yang memenuhi syarat dan berlokasi di Suriah. Oke, berarti memang sebelumnya Suriah itu nggak bisa ya, atau kena sanksi seperti itu. Oke, ini udah selesai ya. Yang penting kan kita udah update. Jadi tahu kalau misalkan nanti tuh ada apa-apa, Mengadun misalkan ada yang nanya untuk pembahasan berikutnya gitu loh. Karena ya selama Mengadun update soal Pi Network ya, setiap khususnya di aplikasi penambangan itu sangat berkaitan hubungannya dengan perkembangan Pi Network yang di masa mendatang ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang nanya, ada ini itu ya, ini makanya Mengadun harus
update ya. Kalau enggak kan suka ada yang nanya ya. Terima kasih buat yang udah memberikan jawaban, membantu menambahkan informasi di kolom komentar dan sebagainya ya. Kita akan tetap terhubung sama-sama seperti itu dengan lebih banyak lagi pioner dimanapun berada ya. Tuh untuk juga terhubung dengan para duta GCP ya. Jadi Mang Adun nggak sendiri, Mang Adun bersyukur seperti itu gitu loh. Karena dulu tuh, aduh tahun-tahun dulu ya Mang Adun, pioner-pioner lama merasakan lah ya gimana sulitnya mendapatkan informasi yang benar-benar valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang ketika pioner ada yang menanyakan, ya Mang Adun angkat gitu, misalkan ke obrolan X atau diobrolkan di VIP Telegram seperti itu, sehingga lebih banyak lagi informasi yang bisa Mang Adun dapatkan dan bisa Mang Adun bagikan ke semua pioner ya. Sehingga apa? Sehingga pioner itu ya ada apa-apa ya jadi sama-sama Mang Adun merasa terbantu ya, pioner juga pastinya mendapatkan jawaban ya gitu loh dari apa yang dipertanyakan. Oke, cukup bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan ya. Thank you ya buat yang udah support selalu, mendoakan selalu. Tetap kita sama-sama saling mendoakan juga ya. Sehat itu penting, panjang umur juga ya, lancar rezekinya juga, berkah selamat juga dalam setiap urusannya. Oke, thank you. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi Penpok yang berikutnya. Mang Adun seperti biasa pamit undur diri dulu. Nanti kita gas lagi di informasi Penpok yang berikutnya. Thank you, bye bye.